Ustadz, apakah hukum syariatnya atau dibolehkan jika hasil penjualan harta waris itu digunakan untuk hal-hal yang lain, misalnya perbaikan rumah keluarga, bayar pajak, sertifikat waris yang lain dan sebagainya, Ustadz. Jadi tidak dibagikan kepada ahli waris dengan kesepakatan. Ya, baik. Baik, syukran atas pertanyaannya. Dari siapa? Dari Dwi di Tangerang. Masya Allah, Dwi di Tangerang. Baik, saudara Dwi yang insya Allah semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu kita ketahui bahwa sebelum pembagian warisan itu ada hak-hak dari harta peninggalan yang harus kita salurkan. Ya, sebelum menjawab pertanyaan saudara Dwi, perlu kita sebagai pengantar ya, perlu kita ketahui bahwa sebelum membagi harta warisan ada hak-hak dari harta yang ditinggalkan tersebut. Apa di antara hak-hak harta yang harus disalurkan sebelum dibagi menjadi warisan itu? Yang pertama, ini sudah pernah kita bahas tapi tidak masalah kita kembali ulangi. Sebelum warisan itu ada yang perlu kita salurkan. Yang pertama adalah ketika perlu pembiayaan jenazah, ya, keluarga kita yang meninggal, orang tua kita yang meninggal, pewaris yang meninggal, ketika tidak memiliki bantuan, ya, biasanya kan kalau orang meninggal ada bantuan ya, ada santunan. Kalau itu tidak ada, maka hukum asalnya diambil dari pembiayaannya, diambil dari harta yang dia tinggalkan. Nah, itu harus kita salurkan. Kalau tidak ada harta yang lain yang bisa mengcover ini, maka diambil dari harta yang ditinggalkan ya, sebelum pembagian warisan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada utang. Utang ini terbagi dua. Ada yang utang yang terkait dengan harta yang ditinggalkan. Ada utang terkait dengan pribadi pewaris. Ya. Dua-duanya ini perlu untuk diselesaikan. Harta yang terkait dengan pribadi pewaris misalkan adalah utangnya secara langsung ya, berupa uang. Dia pernah berutang 5 juta kepada seseorang, maka itu adalah utang berkaitan dengan pribadi pewaris ya, maka perlu ditunaikan, diambil dari harta warisan itu dibayarkan. Dan ada juga utang yang berkaitan dengan harta yang ditinggalkan. Misalkan harta ini masih ada sangkutannya, memang hartanya ada di depan mata, ada rumah yang ditinggalkan, ada kendaraan yang ditinggalkan, tetapi ternyata setelah dicek ya, ternyata rumah ini belum lunas 100% ya, misalkan ya, belum lunas 100%, masih ada tunggakan, maka tunggakan itu harus diselesaikan dulu ya, dikeluarkan atau diselesaikan. Termasuk diantaranya misalkan tadi disampaikan ada pajak ya, ya mungkin ya pajak. Di semua tanggungan-tanggungan, semua tanggungan-tanggungan yang berkaitan dengan harta yang ingin dibagi itu dikeluarkan dulu ya, tidak dimasukkan dalam warisan. Jadi kalau masih ada sangkutan-sangkutannya diselesaikan dulu berupa utang ya, baik itu utangnya secara pribadi maupun utang berkaitan dengan harta tadi ya, ada sangkutan yang masih perlu dibayarkan, termasuk misalkan ada zakatnya, harta perdagangan belum dibayarkan zakatnya ya, dikeluarkan zakatnya, itu terkait dengan harta yang ditinggalkan. Lalu kemudian wasiat ya, kalau ada wasiatnya ditunaikan wasiatnya, dan terakhir baru pembagian warisan ya. Jadi kalau yang ditanyakan tadi terkait dengan masih sangkutan dari barang harta warisan itu, maka diselesaikan dahulu. Nah, kalau sudah diselesaikan itu masih ada sisa berupa harta, maka inilah yang kemudian kita bagi ke ahli waris. Kita bagi ke ahli waris dengan cara tuntunan Al-Quran surah An-Nisa, sesuai dengan porsi masing-masing. Setelah masing-masing mengetahui porsinya,
anak laki-laki dapat berapa, anak perempuan dapat berapa, istri yang ditinggalkan dapat berapa, atau suami dapat berapa, ayah dan ibu dapat berapa, sudah semua diketahui ya. Tinggal teknis pembagiannya. Teknis pembagiannya, boleh harta itu dijual terlebih dahulu lalu kemudian dibagi uang, ataupun dengan cara kesepakatan lainnya. Misalkan salah seorang, misalkan rumah ini tidak mau dijual, ada yang mau membutuhkan rumah itu ya, salah satu dari ahli waris ingin memiliki rumah itu, maka kesepakatannya adalah salah seorang memiliki harta itu, tetapi dengan syarat bagian dari ahli waris lain dikeluarkan. Artinya dia tetap mengambil haknya saja ya, haknya saja, haknya saudaranya, haknya orang tuanya dikeluarkan dengan berupa nilai ya, nilai berapa setelah kita taksir. Misalkan rumahnya kita taksir berapa ratus juta ya, padahal haknya mungkin hanya puluhan juta, maka sisa dari harta orang lain itu dikeluarkan, ditunaikan karena itu bukan haknya. Nah, seperti itu. Setelah kemudian dilakukan seperti itu, tetapi ternyata masih ada yang ingin merelakan haknya, maka insya Allah tidak mengapa. Insya Allah tidak mengapa kalau sebagaimana tadi apa yang dipertanyakan, ingin direlakan haknya, maka tidak mengapa. Tetapi perlu diingat ya, perlu diingat masing-masing harus tahu dulu berapa bagiannya, supaya jangan sampai kita kemudian merasa saling merelakan, tetapi ternyata ada yang tidak ridho ya, hanya terpaksa ridho, hanya terpaksa ridho. Keriduan itu urusan terakhir ya, urusan terakhir. Ketika masing-masing sudah mengetahui haknya, ternyata ya ingin saling memberi, ingin saling merelakan, maka itu insya Allah tidak mengapa. Bukan lagi masuk perkara warisan ya, itu sudah masuk perkara berbuat baik kepada saudara, berbuat baik kepada keluarga, saling menghadiahkan, saling menghibahkan, karena warisannya sudah dibagi. Wallahu a'lam.